Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi anak-anakku. Good morning everybody. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga anak-anaknya Miss Santi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat di iman dan imun terbaik. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran seperti biasanya, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik anak-anak, yuk kita mulai. Sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa ya. Oke, sebelum pembelajaran berlanjut, jangan lupa di-subscribe ya. Baik anak-anak, sudah siap semuanya? Sudah siap dengan alat tulisnya, sudah siap dengan kertas, dan juga sebelum kita mulai semuanya, yuk kita berdoa bersama-sama ya. Yuk kita doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat. Baik anak-anak, yuk kita mulai. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh apa saja sih yang mempengaruhi adanya kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yang kalian sudah tahu siapa saja yang sudah tergabung di negara ASEAN. Baik anak-anak, yuk kita mulai. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran lebih jauh lagi, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemudian yang ketiga adalah untuk menganalisis pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang keempat adalah menganalisis pengaruh konversi lahan, pertanian ke industri, dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Demikian anak-anak tujuan pembelajaran kita. Semoga kita bisa melewati dengan lancar ya. Oke, lanjut ya. Nah anak-anakku semua, dari sekian banyak negara yang sudah tergabung di kawasan ASEAN tersebut, yang kita tahu di dalamnya ada Brunei, ada Kamboja, ada Indonesia, kemudian juga ada Laos, ada Malaysia, ada Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Masing-masing negara tersebut mempunyai tujuan kenapa mereka menjalin hubungan antar dua negara atau lebih itu adalah untuk mencapai suatu kesepakatan demi tercapainya suatu apapun yang diinginkan oleh masing-masing negara. Nah, dari semua kerjasama tersebut dipengaruhi oleh perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, faktor-faktor alam yang mempengaruhi itu apa saja? Nah, anak-anak, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya yang pertama adalah faktor iklim. Kemudian yang kedua adalah faktor geologi. Dan yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Anak-anakku semua, yang pertama adalah kita jelaskan dulu tentang faktor iklim. Kenapa iklim mempengaruhi? Nah, iklim itu mempengaruhi karena lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang bergantian setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali. Angin ini dinamakan angin apa? Angin ini dinamakan angin muson barat, dan angin muson timur. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson dinamakan dengan iklim muson. Selain daripada itu, iklim matahari dan iklim muson wilayah negara-negara ASEAN juga mempengaruhi iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Baik anak-anak, Miss Santi akan mencoba menjelaskan lebih detail lagi tentang faktor iklim. Faktor iklim itu dipengaruhi karena letak wilayah suatu negara.
Suatu negara yang sudah tergabung di kawasan ASEAN, kita tahu bahwa letak ASEAN itu berada di 28 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Nah, untuk bagian ini, di belahan bumi yang ini mempunyai iklim tropis. Nah, iklim tropis ini disebabkan karena letak masing-masing negara itu berada di antara benua Asia dan benua Australia, sehingga mereka masing-masing negara mempunyai iklim muson. Iklim muson itu dipengaruhi karena arah angin dari benua Asia dan benua Australia. Hembusan angin tersebut menyebabkan terjadinya angin muson barat dan angin muson timur. Nah, dari masing-masing iklim tersebut dipengaruhi ini anak-anak ya. Di kondisinya kita lihat bahwa bumi kita ini seperti ini. Nah, dari masing-masing ini sudah ada belahan-belahannya. Masing-masing belahan bumi itu ada iklim matahari. Nah, iklim matahari dilihat dari iklim mataharinya, dari posisinya. Kemudian iklim sedang berada di bawahnya lagi. Dan kemudian masuk lagi iklim subtropis. Baru setelah itu masuk iklim tropis. Nah, di kawasan ASEAN itu ada, kita lihat di sini ya, ada dua iklim tropis dan subtropis. Kita lihat di sini ya nak ya. Nah, ini ada Myanmar dan Kamboja. Kita lihat letak posisinya sehingga ada dua iklim tropis dan iklim subtropis. Nah, yang berikutnya, pengaruh yang berikutnya adalah iklim fisis. Iklim fisis itu apa? Iklim fisis itu dilihat dari keadaan wilayah masing-masing negara. Keadaan wilayahnya itu bisa dilihat dari daratannya, dari pegunungannya, dari lautnya. Ini yang menyebabkan iklim fisis dari masing-masing wilayah yang berada di wilayah kawasan ASEAN. Dengan adanya iklim fisis tersebut di negara-negara ASEAN mengalami ini ya. Contohnya adalah di Malaysia terjadi angin puting beliung ya seperti ini. Kemudian di Thailand terjadi banjir. Kemudian di Laos juga terjadi banjir. Kemudian juga terjadi kekeringan di negara Indonesia, itu karena adanya pengaruh daripada iklim fisis dari masing-masing wilayah yang tergabung di wilayah ASEAN. Nah, yang berikutnya adalah faktor geologi. Faktor geologi, secara geologis wilayah ASEAN menjadi tempat pertemuan tiga lempeng. Lempeng utama bumi yaitu lempeng Eurasia, lempeng India, dan lempeng Pasifik. Seperti apa sih gambarannya? Yuk kita lihat faktor geologis. Kondisi geologis meliputi karakteristik tanah dan struktur batuan penyusun. Pada awalnya, benua Asia dan wilayah Asia Tenggara merupakan satu daratan. Wilayah kepulauan Indonesia terlepas dari Asia, daratan ditandai karena pengaruh proses geologis. Peristiwa ini ditandai dengan adanya Selat Karimata dan Selat Malaka yang memisahkan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng. Nah, ini ya, terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan pada lempeng Indo-Australia. Nah, kita lihat nih ya. Kedua lempeng tersebut saling menunjam. Akibatnya muncul rangkaian gunung berapi di wilayah tumbukan lempeng. Pergerakan lempeng yang saling bertumbukan itu dapat menimbulkan gempa. Ya, jadi lempeng yang saling bertumbukan tadi akan menyebabkan gempa. Nah, apabila pusat gempa tadi berada di laut, maka akan terjadi tsunami. Nah, di negara ASEAN sudah ada potensi adanya tsunami karena dilihat dari letak lempengnya. Nah, di negara ASEAN melalui pusat koordinasi bantuan kemanusiaan memberikan bantuan negara di negara Asia Tenggara yang mengalami bencana. Bantuan tersebut dapat berupa bahan pokok, fasilitas kesehatan, donasi untuk perbaikan lingkungan, dan masa penyembuhan. Nah, ini anak-anak
penjelasan lebih jelasnya tentang faktor geologi tadi. Faktor geologi tadi itu karena terjadinya pertemuan lempeng atau tumbukan lempeng tadi. Nah, ketika tumbukan lempeng itu terjadi, maka akan terjadi gempa. Jika gempa terjadi di daratan, maka dikatakan sebagai gempa bumi. Sedangkan jika terjadi di laut, maka dikatakan sebagai tsunami. Nah, negara-negara ASEAN pernah mengalami yang namanya tsunami. Ada 4 negara yang mengalami tsunami. Yang pertama adalah Indonesia, kemudian yang kedua Malaysia, kemudian yang ketiga Thailand, dan yang keempat adalah Myanmar. Nah, dari 4 negara tersebut pernah mengalami tsunami pada sekitar tahun di Aceh tahun 2004. Nah, negara ASEAN melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan memberikan bantuan jika ada negara di Asia Tenggara yang mengalami bencana. Nah, bantuan tersebut dapat berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, dan donasi untuk perbaikan lingkungan dan masa pemulihan bagi negara-negara yang sudah mengalami bencana. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan, itu ada 3 faktor yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah faktor iklim, dan yang kedua faktor geologi, dan yang ketiga adalah ini, faktor ketersediaan sumber daya alam. Apa sih faktor ketersediaan sumber daya alam tersebut? Nah, begini, setiap negara anggota ASEAN memiliki beragam potensi sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN meliputi sektor pertambangan, agraris, perikanan, dan juga kehutanan. Nah, ketersediaan sumber daya alam mendorong terjadinya interaksi antar negara dalam upaya memenuhi kebutuhan penduduknya. Nah, hampir dari semua negara-negara ASEAN memiliki potensi barang tambang. Cuman ada 1 negara yang tidak memiliki barang tambang. Negara apakah itu? Yuk kita lihat. Taram. Nah, ini anak-anakku ya. Ini adalah daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Ya, kita lihat ini negara-negaranya. Yuk kita lihat. Siapa sih negara yang tidak memiliki barang tambang? Nah, ini dia ya. Indonesia memiliki minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Kemudian Malaysia ada biji timah, ada bauksit, ada biji besi, ada minyak bumi. Kemudian Filipina ada tembaga, ada nikel, ada emas, ada timber, ada seng, ada kombalit, ada batu bara, krom, dan mangan. Nah, ini Singapura. Ternyata Singapura tidak ada ya barang tambangnya. Tapi walaupun di Singapura tidak ada barang tambang, semua barang tambang yang ada itu diperjualbelikan di Singapura. Jadi tempat industrinya adalah di Singapura. Ya, ini adalah anak-anak, daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN yang semuanya itu menjadi penopang kebutuhan masing-masing negara yang tergabung di kawasan ASEAN. Oke. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran ini. Namun sebelum sampai pada penghujung jam, sebelum ditutup oleh Miss Santi akan mereview kembali, mengingatkan kembali, menguatkan ingatan kita tentang pembelajaran pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Pengaruh faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor iklim. Kemudian yang kedua adalah faktor geologi. Ini sudah dijelaskan tadi ya, begitu juga dengan contohnya. Kemudian yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam.
Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi faktor alam terhadap perubahan ruang dan interaksi keruangan. Demikian anak-anak dari Bisanti, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat, menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik. Kemudian jangan lupa terus berdoa, terus belajar. Kejarlah mimpi setinggi mungkin. Baik anak-anak, terima kasih. Thanks for watching. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.